Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim, wa kullu amrin hammana ya hunubis mika ya azim. Allah ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim, wa kullu amrin hammana ya hunubis mika ya azim. Antal qadim, qadimun fil awal Allah. Antal latif, latifun lam tazal Allah. anna azil ma qad nazal min fadihil khatabil jasim. Allah ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim, wa kullu amrin hammana ya hunubis mika ya azim. Hayum qadim, qadimun faljidun Allah. baqi'ani ghaniyum majidun Allah. adalun ilahu wahidun barur raufur rahim. Allah ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim, wa kullu amrin hammana ya hunubis mika ya azim. Ya Rabbana bil Fatihah Allah. wa birrijali bis salihah Allah. ij'al umurna rabihah nahnu wa kullil muslimin. Allah ya azim, antal azim, qad hammana amrun azim, wa kullu amrin hammana ya hunubis mika ya azim. Ya Rabbana
bil baqarah Allah wa bin nisa'il khairah Allah ij'al umurna muyassara nahnu wa kulil muslimin. Allah ya azim antal azim qad hammana amrun azim wa kullu amrin hammana ya hunu bismika ya azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftaqulubana iftaqulubana ala tilawatil Qur'an waftaqulubana waftaqulubana ala ta'alumil ulu ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Kata lagi dah, kata Allah ya Rabb. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Iftaqulubana
ya Fatahu ya Alimu, ya Rabbana ya Rabbana, ya Rabtahu ya Alimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada at-taubata wa harrama al-asrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibul athar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil akhyar, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, karena memang sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia telah memberikan apa-apa yang ada di muka bumi ini untuk kamu semuanya. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur dengan syukur yang luar biasa atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul akhirah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Ketika itu tidak ada satupun makhluk yang peduli dengan kita, tidak ada satu manusia pun yang peduli dengan kita, maka beliaulah baginda Rasulullah yang paling peduli dengan kita, yang paling sibuk ngurusin kita, mencari kita, mengumpulkan kita, dan membawa kita ke hadapan Allah. Maka Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah, ampunkan bagi umatku ya Allah, maafkan bagi umatku ya Allah, dan masukkan ke surga bagi umatku ya Allah yang mereka pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seluruh umat baginda Rasulullah, termasuk kita yang insya Allah yang menyaksikan JEK TV ini, dan juga ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam ini, juga insya Allah akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah. Adapun dalam hidup ini kita sering sekali melakukan amalan-amalan, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam hidup ini kita harus memperbanyak ibadah kita kepada Allah, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun daripada itu, selain itu yang harus kita perbanyak, ada juga yang harus kita perbanyak dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu muhasabah diri, introspeksi diri, menimbang diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri, bercermin, berkaca, melihat diri kita sendiri. Apakah hari ini sudah lebih baik daripada hari kemarin? Apakah bulan ini sudah lebih baik daripada bulan kemarin? Ataukah tahun ini sudah lebih baik daripada tahun kemarin? Karena apa? Anjuran muhasabah ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Hasr, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Maka jelas di sini Allah menyuruh kita, menganjurkan kepada kita hambanya untuk menghisap diri kita, menilai diri kita sendiri, menghitung diri kita sendiri, atau kata lainnya muhasabah diri. Karena semakin banyak kita bermuhasabah diri, ibu-ibu, semakin kita tahu juga kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalunya. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, siapa saja yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dan siapa saja yang hari ini sama saja seperti hari kemarin,
maka merekalah orang-orang yang merugi. Dan siapa saja yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka merekalah orang-orang yang celaka. Maka hati-hati, kalau kita hari ini ternyata lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya, daripada bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, maka kita inilah orang yang dicelakakan. Dalam kitab Nashawihul Ibad disebutkan alamatus syaqawatul arba'ah, ada 4 macam tanda orang yang celaka. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu nisyanud dzunubil madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfuzat. Adapun tanda orang yang celaka yang pertama ialah orang-orang yang suka melupakan dosa-dosanya di masa lalu, padahal dosa tersebut telah tercatat rapi dan detail di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita, kalau kita suka melupakan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu tanpa memperbaikinya, suka melupakan dosa-dosa kita di masa lalu tanpa beristighfar minta ampun kepada Allah, maka kita inilah orang-orang yang celaka. Apalagi dosa-dosa itu besar, Ibu. Kalau kita lupakan begitu saja, tentu ini akan menjadi catatan malaikat nantinya yang akan diberikan kepada Allah, dan nantinya akan berakibat buruk atas catatan kebaikan dan keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun daripada itu, banyak di antara kita ini ibu-ibu suka melupakan dosa-dosa yang kecil. Padahal apa? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, jangan remehkan 3 hal. Salah satunya apa? Jangan pernah remehkan dosa-dosa kecil. Bisa jadi dalam dosa kecil yang kita lakukan terdapat murka Allah di dalamnya. Maka orang yang biasa melakukan dosa kecil karena dia menganggap dosa itu kecil, maka apa? Dia menganggap sepele dan lupa istighfar minta ampun kepada Allah. Akhirnya apa? Dia lalai, dia tidak minta maaf kepada Allah, akhirnya dia terus melakukan kesalahan tersebut, dan akhirnya apa? Dosa kecil itu menjadi penyebab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sudah menganggap remeh. Jadi apa? Dosa kecil yang dianggap remeh bisa mengundang murka Allah. Apalagi dosa besar yang kita anggap remeh, anggap sepele. Maka inilah tanda celaka orang yang pertama, yaitu apa? Orang-orang yang suka melupakan dosa-dosanya di masa lalu, padahal dosa tersebut telah tercatat rapi dan detail di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun ciri-ciri atau tanda orang celaka yang kedua yaitu apa? Wa zikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilan amruddat, yaitu orang-orang yang suka mengungkit kebaikan-kebaikannya di masa lalu, padahal kebaikan ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bahaya, Ibu. Banyak di antara kita setelah melakukan kebaikan, setelah membantu orang lain, kemudian beberapa waktu kemudian dia melakukan kesalahan kepada kita. Dia mengecewakan hati kita, dia menyakiti hati kita. Akhirnya apa? Kita ungkit lagi kebaikan itu, kita ingat lagi kebaikan itu. Kau dulu pernah aku bantu, kau dulu pernah aku tolong, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kebaikan yang harusnya tadi diterima oleh Allah jadi tidak diterima oleh Allah karena kita ungkit. Makanya dalam hidup ini ibu-ibu ada 2 hal yang harus kita ingat dan 2 hal yang harus kita lupakan. Apa itu 2 hal yang harus kita ingat ibu-ibu? Yaitu kebaikan orang lain kepada kita dan kesalahan kita kepada orang lain. Kebaikan orang lain kepada kita harus kita ingat. Agar apa? Agar kita bisa meniru suri tauladan sifat baiknya, agar kita bisa berterima kasih atas kebaikannya. Dan untuk apa kita mengingat kesalahan kita kepada orang lain? Agar kita apa ibu-ibu? Agar kita ini senantiasa introspeksi diri, tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Dan 2 hal yang harus kita lupakan apa ibu-ibu? Kebaikan kita kepada orang lain. Maka sebanyak apapun kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, jangan sekali-kali diungkit. Sudah lupakan kebaikan tersebut. Karena kalau kita ungkit berarti apa? Kita dah ikhlas. Ya, maka kalau kita ingin kebaikan itu diterima di sisi Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukan kebaikan itu tanpa lagi untuk mengungkit-ungkitnya, mengingat-ingatnya. Dan apa yang harus kita lupakan lagi? Kesalahan orang lain kepada kita, agar kita senantiasa menjadi orang
orang yang pemaaf. Nah ini ibu-ibu, ya ini ciri-ciri celaka orang yang kedua atau tanda-tanda celaka orang yang kedua apa? Dia suka mengingat kebaikan-kebaikannya di masa lalu, padahal kebaikan ini belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, ya kalau kita sudah melakukan kebaikan, apalagi kebaikan itu membantu orang lain, membantu rumah-rumah Allah, membantu tempat-tempat ibadah dan lain sebagainya, jangan sekali-kali diungkit hanya karena kita kecewa, ya. Jangan sekali-kali diungkit karena kita disakiti oleh orang yang mungkin pernah kita bantu. Jangan ibu, ya, karena kebaikan itu nantinya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, adapun bentuk orang-orang yang celaka yang ketiga ialah wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Dalam urusan dunia, mereka suka melihat orang yang lebih di atas daripadanya. Nah, ini yang membuat kita ini apa? Buat kita ini menjadi orang yang tidak bersyukur, ibu. Ya, nengok tetangga dikit lebih dari kita finansialnya, mulai kita sakit hati, mulai iri dengki gitu dan lain sebagainya. Nengok tetangga beli kipas angin, beli AC, kita yang kepanasan. Nengok tetangga beli mobil segala macam, kita pula yang masuk ambulan. Pening pala, terkejut kan, wah dia beli mobil, ya kita pula yang stroke masuk ambulan saking iri dengkinya tadi. Nah itu, jadi apa? Jangan pernah sesekali melihat orang itu yang lebih tinggi daripada kita dalam urusan dunia, ibu-ibu, ya. Ingat ibu-ibu, ya, nikmat yang mereka miliki mungkin memang tidak kita dapatkan. Bisa jadi nikmat yang tidak ada pada mereka ada pada kita. Apa itu contohnya? Sehat, ya. Orang kaya belum tentu sehat semuanya. Mungkin lebih banyak sakitnya daripada kita. Betul tidak? Makanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan ada beberapa tingkatan rezeki. Yang pertama apa? Al-mal. Al-mal huwa adna darajatur rizki. Jadi harta ini adalah rezeki yang paling rendah, ibu. Paling rendah, paling bawah itu harta. Kemudian yang kedua apa? Wal afiyah huwa a'la darajatir rizki, yaitu sehat. Sehat adalah derajat rezeki yang tertinggi. Jadi bisa jadi orang yang kaya punya banyak harta tadi, mereka pun juga merasa kurang karena melihat kita yang selalu sehat, sedangkan mereka sakit-sakitan. Jadi apa intinya? Jangan melihat nikmat orang lain, apalagi itu urusan dunia. Kemudian rezeki tingkatan yang ketiga apa? Sholahul abna huwa afdalu darajatir rizki, yaitu anak-anak yang soleh adalah rezeki yang utama, rezeki yang afdal, yang diharapkan oleh banyak orang. Kira-kira ibu-ibu lebih suka anaknya bawa uang 20 M atau dengan anaknya yang habis Quran 30 juz? Habis Quran, tidak mau di 30 M. Ya ini anda mau, yakin, dikasih pun tidak mau, ya. Nah itu berarti apa? Ada ketenangan di balik anak-anak kita yang habis 30 juz. Jadi jangan kita melihat bahwa rezeki itu hanya tentang harta saja. Jangan lihat rezeki itu cuma tentang duit, rumah mewah, mobil banyak. Tidak, ibu. Rezeki itu banyak. Salah satunya apa tadi? Sehat. Maka bersyukurlah kita yang sampai hari ini adalah orang-orang yang diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibu, ya, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang celaka. Kemudian tanda orang yang celaka yang keempat apa itu? Wa nadharahu ila man dunahu fid din. Dalam urusan agama
Mereka suka melihat orang yang di bawah daripada mereka. Nah, ini yang bahaya, ya. Dalam urusan dunia dia nengok orang yang di atas daripadanya. Dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dia malah nengok orang yang jauh daripadanya. Ini yang tidak boleh. Makanya dalam urusan ibadah, dalam urusan agama, kita harus melihat orang yang jauh di atas daripada kita. Agar apa, Ibu? Termotivasi kita melakukan kebaikan seperti yang mereka lakukan. Termotivasi kita juga ikut beribadah seperti yang mereka lakukan. Tidak, kita nak pergi majlis taklim, nengok kawan yang tak majlis taklim, ya akhirnya kita ngikut macam dia jadinya. Akhirnya kita tak jadi ikut majlis taklim. Makanya kalau kita nak senang ikut majlis taklim, tengok kawan-kawan yang rajin pergi majlis taklim, tengok kawan-kawan yang rajin ke masjid, yang rajin ibadah. Insya Allah itu akan menjadi motivasi untuk kita, Ibu. Makanya kita pun tidak boleh menilai orang itu, Ibu, juga di bawah kita tidak boleh, Ibu. Karena ada kisahnya dalam kisah-kisah yang berhikmah, mohon maaf, ya. Dahulu itu ada seseorang atau bisa disebut ustadz, Ibu, ya. Dia bertetangga, mohon maaf, dengan seorang, ini bahasanya agak-agak kasar, ya, perempuan pelacur, mohon maaf, ya. Jadi ustadz ini bertetangga dengan pelacur, berseberangan rumahnya. Jadi apa? Setiap ustadz ini balik daripada ibadah, atau bisa disebutkan balik dari masjid ibadah, sholat, tiba-tiba dia lihat, mohon maaf, perempuan itu, pelacur itu depan rumahnya. Dalam hati ustadz ini selalu bersuuzon. Dalam hatinya gini, ya ampun, ya Allah, hinanian hamba Allah yang satu ini, jual diri segala macam, murahan segala macam. Itu yang ada dalam hati ustadz ini, orang yang taat ini, orang yang rajin ibadah ini. Sedangkan perempuan ini setiap kali melihat ustadz ini balik dari ibadah, pulang dari ibadah, apa yang ada dalam hati perempuan ini? Ya Allah, alim nian, ya Allah, ustadz itu, ya Allah, rajin nian dia ibadah, ya Allah, pengen aku macam tu, ya Allah, pengen aku berubah macam tu, ya Allah. Maka apa? Singkat cerita, ya, ketika dua-duanya sudah wafat di dunia, di yaumul hisab, maka apa? Dilihatlah amalan-amalan tadi. Si ustadz tadi ditengok amalannya, si orang yang ahli ibadah tadi ditengok apa baik ibadah-ibadahnya, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya ado, bahkan ibadah-ibadah lain dia lakukan. Tapi apa? Di paling bawah dia ada melihat orang hina daripada dia. Dia meremehkan orang lain, dia melihat orang dengan pandangan yang rendah, merasa dia yang lebih baik segala macam. Disebutlah dengan suuzon tadi. Sedangkan perempuan ini, ya, ketika dilihat amal ibadahnya, sholatnya bolong bahkan tidak ada, ya, ditengok puasanya tidak ada, bahkan ibadah-ibadah lain jarang sekali, amalan-amalan lain tidak ada. Tapi apa? Di paling bawah dia ada husnuzon dengan ustadz tadi, dengan orang yang taat tadi, orang yang rajin ibadah tadi. Maka apa? Maka ditukarlah tadi, yang harusnya si ustadz ini, yang ahli ibadah ini menuju sorga, malah tidak jadi. Sedangkan yang si perempuan ini, yang amal ibadahnya tidak ada, yang seharusnya ke neraka, malah tidak jadi. Makanya ini hati-hati kita ketika memandang orang lain. Maka jangan pernah memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Makanya apa? Kita harus melihat orang itu yang jauh lebih tinggi daripada kita dalam urusan agama, urusan ibadah, urusan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis taklim Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 4 hal atau 4 bentuk orang-orang yang celaka yang disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad ini. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu, jika kita ini adalah orang-orang yang dulunya suka melakukan kesalahan-kesalahan, yang dulunya suka melakukan dosa-dosa, yang dulunya suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin tidak kita sadari, mungkin sering ngunjing orang, ngegosip, ghibah dan lain sebagainya, maka dengan bermuhasabah inilah kita introspeksi diri agar kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jika kita ini orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan kita di masa lalu, orang yang suka mengingat-mengingat apa yang sudah kita bantu kepada orang lain, mudah-mudahan dengan banyak bermuhasabah diri ini juga kita menjadi orang yang senantiasa ikhlas dalam
melakukan kebaikan. Sudah dilakukan, sudah, jangan lagi diingat kebaikan tersebut. Kemudian apa? Jika kita adalah orang yang suka melihat orang lain dalam urusan dunia yang jauh di atas kita, mulai hari ini kita lihatlah orang yang jauh di bawah kita, Ibu. Agar apa? Kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir apa? Kalau kita selama ini suka melihat orang yang rendah dalam urusan ibadahnya daripada kita, maka kali ini kita bermuhasabah, introspeksi diri. Kita lihat teman-teman yang mungkin ibadahnya jauh lebih baik daripada kita, agar kita termotivasi, terdorong menjadi juga seperti yang mereka lakukan, menjadi ahli ibadah seperti mereka. Pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis ta'lim Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, walau sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, walau sebanyak apapun kemaksiatan yang pernah kita kerjakan, ingat Allah dalam Al-Qur'an mengatakan kepada kita hambanya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Apa kata Allah kepada hambanya? Siapapun kita, Ibu, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, lembut. Padahal apa? Kita pendosa, kita tukang riba, kadang ada yang pencuri, ada yang berzina, membunuh, dan dosa-dosa lainnya yang kita lakukan. Tetap Allah manggil kita, wahai hambaku, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Maka ingat dulu Ibu, banyak, mohon maaf, para nabi kita, Nabi Adam salah satunya. Nabi Adam ketika melakukan satu kesalahan, akhirnya apa? Allah keluarkan dari sorga hanya karena satu kesalahan, Ibu. Bayangkan kita yang setiap hari berapa banyak salah kita, entah itu dengan tetangga kita, dengan orang lain, dengan suami kita tidak tahu. Sedangkan Nabi Adam hanya karena satu kesalahan dikeluarkan dari sorganya Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun Nabi Adam tidak pernah berputus asa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun terus, Bu, dengan istighfar apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Ibu Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Maka apa? Allah memaafkan kesalahan Nabi Adam. Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa Nabi Adam tidak pernah berputus asa minta ampun kepada Allah. Apalagi kita, nabi bukan, ya, orang alim juga bukan, ya, orang yang taat niat kepada Allah bukan, maka sudah sepantasnya lah kita tidak berputus asa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampunkan, sesungguhnya Allah memaafkan semua dosa. Pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis ta'lim Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Ibu, ya, tanda-tanda orang yang celaka yang 4 tadi. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari yang 4 hal tersebut. Karena apa ibu-ibu, ya, banyak sekali di antara kita yang menjalani kehidupan ini yang kita mengira bahwa hidup ini sangat lama. Kita mengira bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Padahal apa? Bisa saja hari ini belum sempat kita bertaubat, Allah sudah memanggil kita. Bisa saja hari ini belum sempat kita beristighfar minta ampun kepada Allah, Allah sudah mencabut nyawa kita. Bisa saja hari ini kita belum sempat untuk meminta maaf kepada seluruh manusia yang mungkin pernah kita sakiti, Allah pun sudah mencabut nyawa kita. Maka inilah gunanya kita banyak-banyak muhasabah, introspeksi diri, menimbang diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri. Dosa-dosa apa yang selama ini sudah pernah kita perbuat, keburukan-keburukan apa yang mungkin pernah kita kerjakan selama ini. Maka pada waktu ini juga mari sama-sama kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Yuhelmi. Ada yang mau saya pertanyakan Ustadz. Kalau kita setiap hari melaksanakan ibadah, kita merasa apakah ibadah kita itu diterima Allah atau tidak? Kira-kira ada nggak tanda-tanda yang kita rasakan gitu? Mohon kejelasannya Ustadz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eka. Mohon izin Pak Ustadz. Saya mau bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertanyaan dari Ibu Yuhelmi ya mengenai bagaimana kita merasakan bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin merasakan bagaimana ibadah kita ini diterima atau tidaknya oleh Allah, yang pertama yaitu kita itu setiap kali melakukan ibadah tersebut merasa senang, merasa tenang, bahkan istiqomah terus-menerus ingin melakukannya. Maka kalau ini ada dalam diri kita, berarti apa? Itu menandakan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian kita selalu menghindari kemaksiatan. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita beribadah, kita semakin takut melakukan dosa, semakin takut melakukan kemaksiatan tersebut. Ini juga menandakan bisa jadi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ibu, kalau ibadah kita diterima oleh Allah, itu akan menjadikan diri kita atau karakter kita menjadi yang lebih baik lagi. Contoh misal, orang melakukan ibadah haji atau umrah, mereka ingin ibadah mereka itu mabrur, mabrurah. Maka kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya makna mabrur tadi. Dalam kitab Al-Iddah, Imam An-Nawawi menyebutkan ta'rif al-mabrur huwal qabul. Adapun makna mabrur ialah diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min alamatil qabul ayyarji'a khairah. Dan adapun bentuk diterimanya ibadah oleh Allah, apa itu? Sepulang dia dari ibadah haji tersebut, sepulang dia dari ibadah tersebut, dia menjadi lebih baik lagi. Maka kalau kita ingin ibadah kita diterima atau tidaknya oleh Allah, lihat kepribadian kita. Kalau kita semakin membaik, kalau kita semakin dekat kepada Allah, kalau kita semakin tenang, semakin senang melakukan ibadah tersebut, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ibu-ibu? Alhamdulillah. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut pertanyaan kedua dari Ibu Eka, ya. Ustadz, apa saja amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Rasulullah? Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah apa? Amalan yang kecil, amalan yang dikit, tapi ia dilakukan terus-menerus. Ia dilakukan dengan istiqomah, tidak pernah berhenti. Makanya disebutkan al-istiqomatul khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada seribu karamah. Contoh apa ibu? Ibu mungkin tidak bisa membangun masjid. Ibu-ibu mungkin tidak bisa membuat pesantren. Ibu-ibu mungkin juga tidak bisa membuat rumah tahfiz dan lain sebagainya. Tapi apa? Ibu-ibu ada satu amalan yang terus rutin dilakukan. Apa amalannya? Setiap Jumat ibu masuk kotak wakaf, sudah sholat subuh, masuk kotak wakaf 2.000. Meski hanya 2.000, tapi kalau dimasukkan setiap Jumat, berarti apa? Istiqomah itu lebih baik ibu daripada satu kali, tapi kita hanya membangun masjid sekali sudah tidak melakukan kebaikan lagi. Itu lebih baik ibu. Kita walaupun sedekahnya kecil secara nominal, tapi apa? Kita rutin
melakukannya. So kalau memang rezeki kita bertambah, besok kita tambah lagi. Mungkin Jumat ini 2.000, Jumat besok jadi 5.000, Jumat depan nambah lagi 10.000. Dan itu harus istiqomah kita lakukan. Dan ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu 3 lagi. Yang pertama apa, Ibu? As-sholati ala waktiha. Salat pada tepat waktu. Ini paling dicintai oleh Allah. 5 waktu itu wajib dah. Wajib ya. 5 waktu yang kita laksanakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu wajib, Bu. Kewajiban kita umat Islam. Nak kita pendoso, nak kita maling, nak kita munu, nak kita ribah ngunjing, yang nyamonyo 5 waktu wajib kita laksanakan, wajib kita tunaikan, wajib kita kerjakan. Tapi apa? Ini bukan berarti membuat Allah akan cinta kepada kita. Yang membuat Allah cinta kepada kita apa? Sholat itu dikerjakan pada awal waktu. Orang 5 waktu, zuhur sholat jam 2, zuhur juga namanya, iya tak? Asar sholat jam 5, asar juga. Tapi yang dicintai oleh Allah orang yang sholat pada tempat waktunya. Berarti apa? Dia selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu kewajiban. Tapi kalau ada yang melaksanakan 5 waktu pada tepat waktunya, pada awal waktu, inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka siapapun anak, nak sedergil apapun dia, ya, di luar sana nak kayak manapun dia, bahkan dalam hadis qudsi pun Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Allah? Barang siapa dari hambaku, kata Allah, dia tidak takwa kepadaku, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak pergi haji umrah, tapi dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dia dicap sebagai anak yang baik. Bayangkan, begini Allah memuliakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini amalan dicintai oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir apa? Jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Salah satu bentuk jihad menuntut ilmu. Ibu-ibu yang majelis ta'lim, ya, Bang istiqomah, juga istiqomah setiap Kamis ini. Majelis ta'lim, setiap Kamis datang, majelis ta'lim, Kamis besok datang lagi, Kamis lusa datang, Kamis depan datang lagi. Nah ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ibu mendapatkan pahala jihadnya, ibu juga mendapatkan apa? Pahala istiqomahnya yang terus dilakukan terus menerus, ibu. Maka jihad ini luar biasa, ibu. Ya, ibu kalau di jalan ke sini, ya, tiba-tiba di tengah jalan meninggal dunia, maka apa, Bu? Matinya mati syahid, meninggalnya dalam keadaan syahid, ibu. Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Semua dosa orang mati syahid itu diampunkan kecuali hutang. Hutang tidak akan terampuni dengan mati semulia apapun, ibu. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita bisa menerapkan itu, insya Allah Allah akan cinta kepada kita hambanya. Ingat tadi, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Ya, amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kecil, yang dikit, tapi dia terus dilakukan berkelanjutan. Maka ibu-ibu, sebagai pesan, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Misal balik dari majelis ta'lim ini kaget, ketemu semut jatuh ke genangan air, selamatkan semut itu, ibu. Ya, tapi bukan berarti kaget kalian cari pula semut tuh dalam kemberan tuh, tidak, jangan ya. Maksudnya kalau ketemu kan jatuh tuh hanyut, jangan pula nak dikejar nian. Kalau dia hanyutnya nak jatuh nampak tergena, angkat semut itu. Bisa jadi karena ini Allah juga nanti memudahkan urusan kita kelak di yaumil mahsyar nanti. Pun pulang kaget ibu ketemu nenek-nenek ya lah tua butuh tumpangan, hantarkan, Bu. Hantarkan kepada tujuannya. Bisa jadi karena itu juga Allah juga akan memudahkan urusan kita. Balik kaget di tengah jalan nampak batu besar di tengah jalan, Bu. Singkirkan. Jarang ada yang macam tu orang, Bu. Ya, kita di jalan kadang lewat, aduh batu kadang. Kita tengok ibe. Nah ini, lain kali kalau kita ketemu, kita ambil batu itu, singkirkan. Bisa jadi karena itu juga nanti Allah memudahkan urusan kita. Tidak lah nyingkirkan, tidak nambah batu pula tengah jalan. Nah ini yang kita yang tidak boleh, ya. Kemudian ketemu anak ayam, ketemu anak ayam pindah dari induk, pisah dari induknya, Bu. Satukan dengan induknya, satukan.
Bisa jadi karena kita menyatukan dia dengan induknya, bukan berarti nyatukan langsung kalian bantai kalau goreng, enggak ya. Satukan dalam arti satukan bersama dengan induknya. Kalau kita lakukan itu, ini sepele memang, tapi bisa jadi karena hal ini Allah juga akan menyatukan kita nantinya dengan keluarga kita kelak di yaumil akhirah nanti. Dan yang terakhir, kalau kita bukan orang yang pandai dalam ilmu agama, bukan ustazah, bukan orang yang pandai ngaji, bukan orang yang paham nian tentang ilmu agama, pokoknya apapun itu ya, tapi kita hanya bisa alif, bata sampai ya, ajarkan kepada anak cucu kita, itulah yang akan jadi jariah kita sampai kita tidak ada lagi di dunia ini. Paham ya Ibu? Ini adalah kalamnya Kiai Haji Maimun Zubair. Itu kata beliau apa? Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Bisa jadi dalam kebaikan yang kecil itulah Allah meletakkan keridoannya. Pemirsa JEK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam yang insyaallah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ibu-ibu ya, pembahasan kita pada kajian kali ini, yaitu 4 tanda orang yang celaka tadi. 4 tanda orang tersebut mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Yang pertama itu tadi apa? Yaitu orang-orang yang suka melupakan dosa-dosanya di masa lalu. Yang kedua, orang-orang yang suka mengingat kembali, mengungkit kembali ke kebaikan-kebaikannya. Dan yang ketiga, dalam urusan dunia, orang ini suka melihat orang yang lebih di atas daripadanya, sehingga apa? Mengakibatkan dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, mereka suka melihat orang yang jauh lebih di bawah daripada mereka. Dan inilah yang membuat mereka tidak bertambah ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siapapun kita yang hadir pada kali ini, siapapun kita yang ikut dalam majelis ta'lim ini, mudah-mudahan kita perlahan terus bisa introspeksi diri, muhasabah diri, bercermin, berkaca, menilai diri kita sendiri. Berkaca kita lihat ibu, apakah sudah banyak noda yang kita lakukan selama ini? Apakah kebaikan yang kita lakukan selama ini juga itu noda dan dosa yang kita lakukan? Ayo mari sama-sama pada hari ini kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup daripada kajian kita, waktu itu malaikat Jibril berbicara kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, barang siapa dari hamba Muhammad melakukan kesalahan, melakukan keburukan, melakukan dosa seumur hidupnya, 1 tahun sebelum mereka meninggal mereka minta maaf kepada Allah, Allah pasti akan mengampunkan dosanya." Apa jawab baginda Rasulullah? "Ya Jibril, kelamuan Jibril 1 tahun. Bisa jadi sudah 1 tahun mereka minta maaf, mereka kembali melakukan dosa." Kembali Jibril menghadap Allah dan turun menghadap Rasulullah. Apa kata Jibril kepada Rasulullah? "Ya Muhammad, barang siapa dari umatmu melakukan kesalahan, melakukan keburukan, melakukan dosa seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu sebelum mereka meninggal dunia, dan mereka minta ampun kepada Allah, Allah pasti akan ampunkan dosa mereka." Apa kata baginda Rasulullah saking sayangnya kepada kita umatnya? "Ya Jibril, 1 minggu sudah mereka minta maaf. 1 minggu itu bisa jadi sebelum mereka meninggal mereka kembali melakukan dosa, melakukan kemaksiatan." Kembali Jibril nego, balik lagi menghadap Rasulullah. "Ya Muhammad, barang siapa dari umatmu melakukan kesalahan, melakukan keburukan, melakukan dosa seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ya gharghir malam ya gharghir gharghara, lah berbolak-balik itu di tenggorokannya, tidak bisa lagi menjawab, tidak bisa lagi berkata, 'Ya Allah, ampunkan hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba minta maaf, ya Allah.' Tidak bisa lagi mulut kita minta ampun kepada Allah, ibu. Tapi apa? Hati kita, mata kita natap kepada Allah, ya Allah. Dalam hati berbicara kita, 'Ya Allah, ampunkan hamba, ya Allah.' Meski mulut kita tidak berbicara, Allah pasti akan ampunkan dosa kita. Ini maha luas pintu maaf Allah. Ini maha luas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah bosan memaafkan kita hambanya. Hanya saja kita hambanya yang kadang-kadang suka bosan untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kajian ini, dengan bermuhasabah diri ini, kita makin banyak beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah
azim. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak bukan gading namanya. Tak ada manusia yang tak bersalah bukan manusia namanya. Undur makola wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang berkata. Ila akhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.